Konnichiwa. Sebelum saya menjelaskan bagaimana saya bisa ketemu dan menikah dengan Shiori, pertama-tama saya ingin menjelaskan bagaimana saya bisa sampai di Jepang. Mari kita mulai. Setelah tamat SMA di tahun 2015, karena saya miskin dan banyak utang keluarga, saya nggak bisa lanjut kuliah S1. Jadi saya memutuskan untuk ambil D1 perhotelan karena kebetulan dapat tempat yang murah banget dan bisa cepat kerja. Dan dulu sih memang mimpi saya itu kerja di kapal pesiar karena dengar gajinya banyak dan bisa buat bayar utang kan. Singkat cerita, saya kerja di salah satu hotel di Bali selama beberapa bulan, merasa nggak cocok, berhenti kerja di hotel, nganggur, akhirnya tertarik untuk ke Jepang karena saya sering nonton anime dan TV show Jepang. Mantan wibu, hehe. Saya cari-cari informasi soal magang ke Jepang, ketemu salah satu LPK di Bali, coba daftar ke sana, dengerin penjelasan, dan ternyata pekerjaannya di konstruksi atau gemba. Saya lupa detailnya kayak gimana, tapi seingat saya kerjanya kayak di tempat yang agak tinggi gitu, kayak bikin gedung atau gimana, saya lupa. Akhirnya saya lapor ke orang tua, jelasin kerjaannya kayak gimana, dan tentu saja saya nggak diizinin karena saya punya penyakit vertigo. Vertigo itu penyakit kayak pusing yang muter-muter gitu. Jadi orang tua saya takut nanti kalau misalnya pas kerja, vertigo saya kumat, takutnya kenapa-kenapa. Karena kerjanya di tempat tinggi ya, agak bahaya. Plus biaya berangkatnya juga mahal. Udah banyak hutang, kok malah mau hutang lagi ya kan? Gagal pergi ke Jepang dengan cara magang, akhirnya saya putusin untuk kerja di salah satu perusahaan properti sebagai marketing. Kenapa saya kerja di sana? Alasannya cuma satu. Nama perusahaannya ada Japannya. Namanya Bla Bla Home Japan. Saya kerja di sana cuma untuk nyari informasi untuk bisa kerja ke Jepang dengan cara apapun selain magang, karena saya penyakitan. Akhirnya setelah kerja hampir setahun di properti magang itu, saya dapat info dari teman kerja di sana kalau ada program yang namanya Nihongo Gakko alias program studi ke Jepang. Akhirnya saya ikut kayak seminar-seminar gitu, cek informasi tentang gimana sistemnya, gimana prosesnya, dan ternyata bayar SPP sekolahnya itu, bayar ini itu sampai berangkat totalnya sampai 100 juta lebih. Itu 3 kali lipat dari biaya magang dan itu belum full biaya SPP sekolahnya ya. Sampai Jepang harus bayar lagi 6 bulan sekali sekitar 35 juta. Akhirnya lapor ke orang tua lagi tentang biayanya yang nggak mungkin banget bagi keluarga saya untuk ngutang dengan jumlah segitu karena kami nggak punya jaminan. Jadi saya bilang pengen ikut magang aja, nggak apa-apa penyakitan. Akhirnya saya ketemu LPK lain yang kerjanya di pertanian. Lagi-lagi nggak diizinin karena pekerjaan pertanian itu nggak cocok banget bagi orang yang punya penyakit vertigo. Karena saya pengen banget kerja di Jepang, orang tua dan kakak saya akhirnya berusaha tuh keliling-keliling Bali buat nyari pinjaman di bank 100 juta. Dan tentu saja gagal karena kita nggak punya sertifikat yang bisa dijadiin jaminan buat minjem uangnya. Sampai akhirnya ada satu tante saya yang baik hati yang mau ngasih minjem sertifikat tanahnya buat dijadiin jaminan untuk saya ngutang di bank. Singkat cerita, saya akhirnya bisa ke Jepang sebagai ryugakusei alias pelajar asing di tahun 2017 bulan Oktober. Rencana awal saya kayak gini, belajar bahasa Jepang di Nihongo Gakko sambil arubaito. Terus uang arubaitonya saya pakai buat biaya hidup di Jepang, bayar SPP sekolah, dan sekalian bayar hutang bank, hutang biaya berangkat untuk Nihongo Gakko ini. Nah terus setelah tamat sekolah bahasa Jepang, saya mau langsung kerja di perusahaan Jepang. Bagus gak rencana saya? Tapi yang namanya rencana ya nggak bakal berjalan semulus paha cewek Nihonjin. Setelah beberapa minggu di Jepang, saya baru tahu kalau ternyata sertifikat lulus Nihongo Gakko itu, sertifikat lulus sekolah bahasa Jepang di Jepang, itu nggak bisa digunakan untuk nyari kerja di Jepang. Nggak bisa dipakai buat apapun, karena untuk bisa kerja di Jepang dengan visa kerja, caranya cuma ada dua. Satu, lulus Seimongakko atau sekolah kejurusan di Jepang, dan yang kedua adalah lulus S1 di Indonesia plus punya minimal JLPT N3 dan Kaiwa juga harus lancar. Dulu di tahun 2017-2018 cuman ada dua cara tadi untuk dapat visa kerja, nggak ada yang lain karena dulu belum ada yang namanya visa Tokutegino atau SSW. Saya yang bukan lulusan S1 mulai panik dong karena pilihan saya cuma dua, lanjut ke Seimongakko atau pulang ke Indonesia. Jadi dari sana saya sudah mulai mikir keras gimana caranya agar waktu 1,5 tahun di Jepang ini nggak terbuang sia-sia karena sudah terlanjur ngutang dan gaji dari arubaito aja saya nggak mungkin bisa lanjut ke Seimongakko karena untuk biaya hidup, bayar hutang, bayar SPP aja udah pas-pasan banget, bahkan kadang kurang. Jadi saat itu target saya cuma satu, dapetin N1 atau paling enggak N2 sebelum saya pulang ke Indonesia. Dan rencananya sertifikat JLPT tersebut akan saya gunakan untuk melamar kerja di Indonesia. Tapi, lagi-lagi, tidak sesuai ekspektasi. Belajar bahasa Jepang di Nihongo Gakko itu tidak seperti yang saya pikirkan. Mungkin ada mikir kayak gini, ya kalau ikut
Nihongo Gakko ya pasti lancar dong. Semua orang juga bisa lulus N1 kalau belajar bahasa di Jepang langsung. Yang pernah ikut program Nihongo Gakko cuman bisa ketawa dengar opini kayak gini. Karena rata-rata orang yang ikut Nihongo Gakko itu setelah belajar selama 2 tahun di Jepang, belajar bahasa Jepang di Jepang selama 2 tahun, kita cuman bisa lulus sampai N3. Bahkan ada yang cuman sampai N4. Tapi ada juga beberapa yang tembus sampai N2, tapi nggak banyak. Apalagi N1. Saya awalnya juga ngira kalau saya akan bisa jago bahasa Jepang dengan cepat. Karena saya kan tinggal di Jepang, belajar bahasa Jepang. Tapi ya kenyataannya nggak kayak gitu. Kalian bisa tanya sendiri, kalau kalian punya kenalan yang pernah ikut program Nihongo Gakko, tinggal di Jepang itu cuman menambah skill listening kita aja. Untuk kosakata, Bumpo, dan Dokai, kita harus belajar sendiri kalau mau jago. Nihongo Gakko itu rata-rata belajar sehari selama 4 jam. Dan full Japanese. Semua penjelasan pakai bahasa Jepang. Saya yang belum punya N apapun dengan orang Jepang menjelaskan bahasa Jepang dengan bahasa Jepang, cuman bisa pelangap-longo. Diajarin kosakata bahasa Jepang, tapi ditranslate ke bahasa Jepang. Pusing nggak tuh? Akhirnya ya search sendiri artinya kayak gimana, cari sendiri di kamus. Belajar Bumpo atau grammar juga dengan bahasa Jepang. Bingung juga. Akhirnya buka buku, belajar sendiri yang ada translate bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Akhirnya saya mikir lah, kalau kayak gini ya mending saya belajar di Indonesia kan, bisa sendiri. Dan satu lagi, buku yang dipakai di Nihongo Gakko itu rata-rata Minna no Nihongo ya. Buku sejuta umat, bukan buku khusus Nihongo Gakko gitu, bukan. Jadi akhirnya saya lebih banyak belajar sendiri dibanding belajar di sekolah. Belajar di sekolah cuman saya pakai buat mereview apa yang saya pelajari sendiri di Apato dan menambah skill listening aja. Belajar sendiri itu ada translate-nya, jadi lebih efektif menurut saya, lebih gampang dimengerti. Karena saya harus bayar ini itu, jadi kerja satu arubaito aja nggak cukup. Setelah 6 bulan di Jepang, saya akhirnya nambah arubaito lagi dengan jadwal pagi bangun jam 5, jam 6 pagi sampai 11 siang baito, jam 1 berangkat ke Gakko, jam setengah 2 sampai jam setengah 6 belajar di Gakko, jam 6 sore sampai 11 malam arubaito lagi di tempat lain, jam setengah 12 sampai di Apato atau apartemen di rumah. Dan ini saya lakuin hampir setiap hari. Kapan dong saya belajar di rumah? Di jam ini saya masak, nyuci, dan mandi. Kadang belanja ke supermarket buat beli makan. Normalnya, saya juga nggak akan nemu jam untuk belajar. Tapi karena saya harus bisa bahasa Jepang secepat mungkin, akhirnya saya putusin untuk belajar di jam 12 malam sampai 2 pagi. Setiap hari, sampai mata saya kayak gini nih. Ini dulunya nggak kayak gini ya, tapi karena dulu saya tidurnya cuma 3 jam sehari, ya jadinya gini, sampai sekarang pun masih bekasnya. Jadi saya tidurnya cuma 3 jam sehari, karena dari jam 5 saya udah harus bangun lagi buat persiapan untuk arubaito di tempat arubaito, di McD. Para papa. Tapi ya berkat pengorbanan jam tidur saya itu, cuma mengorbankan 2 jam sehari selama 1,5 tahun, akhirnya saya bisa lulus N1 dalam waktu 1,5 tahun. Cepet banget kan, jago saya ya. Akhirnya juga bisa menikah dengan Pigoju alias Shiori, istri saya. Dia lagi make up di sana. Untuk detail bagaimana kita bisa ketemu sampai akhirnya nikah akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jangan lupa nonton. Banyak yang bilang saya beruntung bisa dapat istri Jepang, bisa kerja kantoran di Jepang, terus saya juga dapat mobil gratis dari kakek istri saya. Tapi ya anehnya itu, saya mulai beruntung sejak saya lulus N2. Dan keberuntungan saya mulai meningkat dengan pesat setelah saya lulus N1. Saya bisa PDKT sama istri saya berkat N2. Saya bisa kerja di sini berkat N1. Dan saya dipercaya sama keluarga istri saya juga berkat N1. Jadi, apa semua hal itu terjadi karena saya beruntung? Menurut saya enggak. Itu hasil dari perjuangan saya selama ini. Jadi saya benar-benar setuju dengan kata-katanya Om Deddy Corbuzier yang ini. Ketik rek, spasi Rama, spasi nama Anda. yang ini. Gue suka bahasa lu dulu. Gue masih inget nih. Ini jadi prinsip gue juga nih. Kesempatan itu, saya tidak percaya kepada keberuntungan, karena keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan. Saya suka bahasa. Tapi memang benar. Dan saya sepakat itu. Memang benar. Nggak ada yang namanya keberuntungan. Kemampuan bisa diasah, kesempatan bisa dicari. Jadi keberuntungan itu pada dasarnya bisa diciptakan. Betul sekali. Menurut saya kata-kata ini memang benar. Karena untuk bisa beruntung, kita harus punya kemampuan dulu. Kesempatan itu nggak ada gunanya kalau kita nggak punya kemampuan untuk mengubahnya menjadi keberuntungan. Untuk yang nggak punya kelebihan apapun, kayak saya dulu, saran saya adalah kuasai bahasa asing. Entah itu bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Spanyol, bahasa Perancis, terserah. Dikuasai ya, bukan dipelajari aja. Karena kalau kalian belajarnya setengah-setengah, ya sama aja nggak ada gunanya. Belajar bahasa itu cukup sekali seumur hidup. Begitu kalian udah menguasai, kalian nggak akan perlu belajar lagi seumur hidup. Kayak saya cuma belajar 1,5 tahun di Jepang,
Setelah itu saya nggak pernah belajar bahasa Jepang lagi. Cuman kadang saya merevisi pengetahuan saya aja. Oh, ini saya salah belajar. Ternyata ini yang benar ya, kayak gitu aja, nggak belajar lagi, nggak buka buku lagi, sengaja belajar. Nah sekarang kita ngomongin waktu. Waktu untuk belajar, kita yang menentukan. Alasan nggak ada waktu untuk belajar, itu cuman alasan klasik yang kalian sendiri tahu. Kalau kalian itu sebenarnya cuman malas aja, bukan nggak ada waktu. Karena waktu kalian yang menentukan. Mau kalian pakai main HP, pakai tidur, atau pakai belajar. Tidur 8 jam sehari nggak akan mengubah nasib kalian, apalagi mengubah nasib keluarga. Jangan ngaku udah berusaha kalau kalian tidurnya masih di atas 5 jam sehari. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, banyak sekali yang nanya cara cepat belajar kanji, cara cepat menghafal kosakata, cara cepat menghafal hiragana katakana, cara cepat ngomong bahasa Jepang. Belajar bahasa itu nggak ada cara cepat. Sebelum belajar bahasa, kita harus menerima kenyataan kalau belajar bahasa itu perlu waktu, makan waktu, dan harus meluangkan waktu. Jadi persiapkan diri dulu ya, karena kalian harus konsisten selama 2 tahun ke depan untuk belajar setiap hari. Sekali lagi, nggak ada cara cepat, yang ada cuman cara tepat untuk menghafal. By the way, sebelum saya tutup, banyak yang nanya saya buka kursus atau enggak. Jawabannya enggak. Semua ilmu saya akan saya share di sini secara gratis. Dari cara menghafal kanji, kosakata, bunpo, listening, sampai kalian jago ngomong bahasa Jepang. Sampai lancar. Saya pengen semua orang Indonesia bisa akses teknik dan konten di channel ini. Jadi saya nggak pengen buat, kalau kamu mau tahu ini, kamu harus bayar. Kalau kamu mau belajar ini, kamu harus ikut les ini. Kalau kamu mau jago gini, kamu harus bayar segini. Saya nggak mau kayak gitu. Saya pengennya semuanya gratis dan bisa diakses oleh semua orang yang pengen belajar bahasa Jepang. Tapi tolong sabar ya nunggu kontennya, karena kami bikin videonya sambil kerja dan ngedit full subtitle itu lama banget. Sebagai penutup, saya ingin quotes kata-katanya Om Deddy Corbuzier lagi. Keberuntungan itu adalah di saat kesempatan dan kemampuan bertemu. Jadi pada dasarnya keberuntungan itu bisa diciptakan. Mari kita ciptakan keberuntungan, rezeki, dan jodoh kita sendiri dengan cara meningkatkan kemampuan kita. Saya Jauh Teguh, salam support. Bye-bye.